Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Abdul Doranda dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati Ibu Mentor Dr. Yasmin Kairunisa Muhtar, SPMBA. Yang saya hormati juga Pak Penguji saya pagi hari ini, Pak Hendris Agung Prasojo, STMBA. Dan yang saya hormati juga Ibu kod saya yaitu Ibu Aspita Dia Fajarsari STMN. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pengembangan Modul Praktikum Elektronika Terapan Laboratorium Vokasi untuk Optimalisasi Pemanfaatan Laboratorium Berbasis Kurikulum Vokasional pada Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Adapun online pada presentasi saya pada hari ini, yang pertama itu latar belakang, yang kedua visi dan misi unit kerja, ketiga identifikasi isu, keempat analisis isu, kelima identifikasi akar masalah, yang keenam gagasan, dan yang ketujuh rancangan aktualisasi. Yang pertama latar belakang, yang melatar belakangi saya untuk melakukan rancangan aktualisasi ini, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berkarakter profesional dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Yang kedua, PP Nomor 11 Tahun 2017, JOPP 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS termasuk pengembangan kompetensi pada Latsar. Yang ketiga, Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Yang keempat, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 garing K.1 garing PDP titik 07 garing 2022 tentang pedoman penyelenggaraan latsar CPNS. Dan latar belakang selanjutnya yaitu pada program studi sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi Fakultas Vokasi belum mengoperasikan modul praktikum yang mendukung kurikulum vokasional. Yang keenam, program studi sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi Fakultas Vokasi mengalami kekurangan peralatan laboratorium sebagai pendukung penelitian. Yang terakhir, program studi sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi Fakultas Vokasi belum terrealisasi sepenuhnya kurikulum OBE pada mata kuliah elektronika terapan. Oke, selanjutnya, visi misi unit kerja. Jadi visi misi program studi sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi yaitu menghasilkan sarjana terapan yang kompeten dan profesional serta menjadi program studi yang unggul dalam bidang teknologi rekayasa instrumentasi di tingkat nasional maupun internasional. Misi program studi sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi menyelenggarakan pendidikan vokasi berkualitas pada bidang instrumentasi berbasis teknologi rekayasa berstandar internasional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional. Melaksanakan riset berbasis teknologi rekayasa untuk mendorong penelitian instrumentasi yang inovatif serta berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional maupun internasional. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menerapkan hasil karya riset menjadi produk dan teknologi tepat guna bagi masyarakat. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pada bidang teknologi rekayasa instrumentasi di tingkat nasional maupun internasional. Identifikasi isu, di sini terdapat 3 isu yang menjadi isu yang saya angkat, yaitu pertama, belum optimalnya pemanfaatan kurikulum vokasional terhadap laboratorium vokasi bagi mahasiswa vokasi pada program studi sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi Fakultas Vokasi. Yang kedua, kurangnya alat penunjang penelitian sehingga beberapa peneliti harus melakukan penelitian di instansi luar pada program studi sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi Fakultas Vokasi. Tiga, belum terrealisasi sepenuhnya kurikulum OBE pada mata kuliah elektronika terapan program studi sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi Fakultas Vokasi. Dan di sini ada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Untuk isu pertama yaitu kondisi saat ini, modul praktikum yang digunakan saat ini adalah modul dari Fakultas MIPA. Itu pendidikan akademisi 60% teori dan 40% praktik. Dan kondisi yang diharapkan, modul praktikum yang dirancang khusus untuk sarjana terapan sesuai dengan kebutuhan industri
dan perkembangan teknologi terkini, serta mencakup keterampilan praktis yang dibutuhkan. Pada pendidikan vokasional praktik lebih banyak, yaitu 60-70% praktik dan 30-40% teori. Untuk isu kedua, kondisi saat ini. Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi menyatakan bahwa Fakultas Vokasi ini baru berjalan selama 2 tahun. Jadi untuk penambahan peralatan penunjang, penelitian tidak bisa terburu-buru karena semua ada prosedurnya masing-masing. Menanggapi keterbatasan alat dan fasilitas penelitian yang menyebabkan dosen dan mahasiswa harus melakukan penelitian di luar instansi. Dan kondisi yang diharapkan, fasilitas pendidikan yang lengkap dan modern tersedia dalam kampus, mungkin seluruh penelitian dilakukan secara efektif dan efisien tanpa harus bergantung pada instansi luar. Dan isu yang ketiga, kondisi saat ini yaitu RPS, Rancangan Pembelajaran Semester Mata Kuliah Elektronika Terapan, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi, Fakultas Vokasi, USU belum mengadopsi kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE. Semua RPS menerapkan kurikulum berbasis capaian. Kondisi yang diharapkan, semua RPS menerapkan kurikulum berbasis capaian OBE. Secara menyeluruh tidak hanya pada mata kuliah terapan, dengan penelitian terukur dan relevan terhadap tujuan pembelajaran seperti kebutuhan industri. Seperti itu. Oke, selanjutnya, berdasarkan 3 isu yang saya angkat, saya menganalisa isu ini yang pertama melalui analisa APKL, yaitu aktual, problematik, kehayalakan, dan kelayakan. Dari analisa APKL, saya menemukan 2 yang layak dan 1 yang tidak layak. Yang 1 tidak layak itu yaitu nomor 2, kurangnya alat penunjang penelitian sehingga beberapa peneliti harus melakukan penelitian di instansi luar pada program studi sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi Fakultas Vokasi. Seperti yang sudah disampaikan dengan kaprodi saya, yaitu untuk masalah alat penunjang penelitian atau laboratorium itu memiliki prosedurnya sendiri, memakan waktu yang lama, dan itu merupakan wewenang dari aset, seperti itu. Jadi, terdapat 2 yang layak. Yang pertama itu, isu pertama yaitu belum optimal penerapan kurikulum vokasional terhadap program vokasi bagi mahasiswa vokasi pada program studi sarjana terhadap teknologi rekayasa instrumentasi Fakultas Vokasi. Yang ketiga, dan yang satu lagi isu yang layak, yaitu isu ketiga, belum terrealisasi sepenuhnya kurikulum OBE pada mata kuliah elektronika terapan program studi sarjana terapan teknologi rekayasa informasi Fakultas Vokasi. Setelah melakukan analisa APKL, selanjutnya saya melakukan analisa USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Grow. Di sini terdapat tersisa 2 isu, yaitu setelah melakukan analisa USG, terdapatlah peringkat yang paling tinggi, yaitu sebagai prioritas, yaitu peringkat pertama, yaitu jatuh kepada isu yang belum optimalnya pemanfaatan kurikulum vokasional terhadap laboratorium vokasi bagi mahasiswa vokasi pada program studi dan terapan teknologi rekayasa instrumentasi Fakultas Vokasi. Seperti itulah prioritas isu yang utama yang saya angkat. Oke, dari sini juga saya mengadvokasi melalui Fishbone, yaitu akar-akar masalahnya. Jadi yang pertama itu saya menerapkan 5M dan 1E plus 1E, yaitu kurangnya kolaborasi antara dosen dan asisten dalam pengembangan modul. Kurangnya kolaborasi antara dosen dan industri untuk memperbarui modul. Yang selanjutnya material modul praktikum elektronika terapan laboratorium vokasi belum berbasis kurikulum vokasi. Kurangnya bahan ajar dan peralatan yang mendukung praktik langsung. Yang selanjutnya metode dalam pengajaran lebih banyak teori daripada praktek. Kurikulum praktikum tidak terintegrasi dengan teori yang diajarkan. Measurement, kurangnya sistem evaluasi yang baik untuk mengukur efektivitas modul praktikum. Tidak adanya umpan balik dan mahasiswa mengenai modul praktikum yang ada. Mesin, fasilitas, dan alat praktikum yang ketinggalan zaman atau tidak memadai. Keterbatasan alat yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Dan yang terakhir, environment, kurangnya dukungan dari manajemen fakultas untuk pembaruan modul praktikum. Tidak adanya fasilitas laboratorium yang memadai untuk melaksanakan praktikum. Selanjutnya, berdasarkan isu utama tadi, yaitu isu prioritas, belum optimalnya pembuatan kurikulum vokasional terhadap program vokasi bagi mahasiswa vokasi pada program studi sarjana terapan teknologi rekayasa Fakultas Vokasi, saya
menemukan gagasan untuk isu yang pertama, yaitu pengembangan modul praktikum elektronika terapan laboratorium vokasi untuk optimalisasi pemanfaatan laboratorium berbasis kurikulum vokasional pada program studi sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi fokus vokasi Universitas Sumatera Utara. Jadi gagasan saya itu yaitu pengembangan modul praktikum elektronika terapan. Kenapa saya memilih praktikum elektronika terapan? Karena untuk semester depan mahasiswa itu akan masuk ke dalam praktikum elektronika terapan. Jadi semester depan modul ini langsung bisa digunakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kegiatan. Jadi di sini ada 6 kegiatan yang saya lakukan untuk dalam menyelesaikan gagasan saya tadi. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan tim dosen. Kedua, mengumpulkan referensi dan benchmarking. Ketiga, membuat rancangan draft modul praktikum elektronika terapan. Yang keempat, fokus group discussion MGD, review hasil modul. Yang kelima, uji kelayakan modul. Keenam, sosialisasi dan pengesahan modul. Dan ini yang pertama, kegiatan yang pertama tadi, berkonsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan tim dosen untuk membahas pembuatan modul elektronika terapan. Adapun di sini ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama mencoba penutupan konsultasi, yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor dan bentuk rancangan awal modul, yang ketiga berkoordinasi dengan tim dosen pengampu mata kuliah elektronika terapan. Dan keterkaitan tahapan kegiatan itu dalam nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama orientasi pelayanan, berlaku ramah dan sopan, kedua akuntabel, disiplin, ketiga kompeten, kinerja terbaik, keempat harmonis, kondusif, kelima loyal, Pancasila dan institusi, keenam adaptif, berinovasi, tujuh kolaboratif, memberi kesempatan untuk berkontribusi. Adapun output dan buktinya untuk kegiatan pertama itu yang pertama yaitu catatan awal kerangka modul elektronik terapan notulen. Di catatan awal yang bentuk bukti fisiknya itu saya kira itu percakapan WhatsApp, catatan masukan dari mentor dan rekan tim dosen, foto dokumentasi, berdiskusi. Yang kedua, mengumpulkan referensi dan benchmarking. Di sini ada 2 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama, melakukan studi literatur untuk melihat contoh modul yang sudah ada dan sumber data terbaru. Mencari referensi dengan berdiskusi bersama rekan sejawat dan menelusuri internet dan sumber lainnya. Yang kedua, mencari informasi kepada rekan yang telah bekerja di dunia industri. Dan di sini juga keterkaitan kegiatan kedua dengan agenda 2 yaitu nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, berlaku ramah dan sopan. Kedua, akuntabel cermat. Ketiga, kompeten kinerja terbaik. Melakukan kinerja yang terbaik. Keempat, harmonis itu kondusif. Kelima, loyal, Pancasila dan institusi. Keenam, adaptif. Adaptifnya proaktif. Tujuh, kolaboratif, memberi kesempatan untuk berkontribusi. Output dan buktinya yaitu untuk kegiatan kedua yaitu kerangka modul dan bukti fisiknya modul referensi, hasil diskusi dengan rekan sejawat, hasil diskusi dengan teman yang bekerja di industri. Dan untuk kegiatan yang tiga, membuat rancangan draft modul praktikum elektronik terapan. Di sini ada 2 kegiatan yang tahapan kegiatan saya. Yang pertama, mulai menyusun rangka dasar modul. Kedua, menyusun modul lengkap. Keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan akademik, berpikir ramah dan sopan. Yang kedua, ketemu cermat dan bertanggung jawab. Ketiga, kompeten, kinerja terbaik, harmonis, kondusif. Kelima, loyal pada Pancasila dan institusi. Keenam, adaptif, berinovasi. Ketujuh, kolaboratif, memberi kesempatan untuk berkontribusi dengan pihak-pihak lain. Output dan buktinya yaitu untuk tahapan ketiga yaitu rancangan modul praktikum elektronika terapan dan terstruktur dan komprehensif. Bukti fisiknya folder berisi literatur beserta catatan pribadi, pada saat mengerjakan modul, screenshot pengerjaan, dan ilustrasi. Yang keempat itu focus group discussion atau FGD, review hasil modul. Di sini saya melakukan 3 tahapan, yaitu tahapan kegiatannya itu yang pertama bertemu mentor dan berdiskusi untuk review hasil modul yang telah dirancang. Kedua, perbaikan modul berdasarkan masukan mentor. Ketiga, finalisasi dan peninjauan kembali. Dan keterkaitan agenda kedua yang nilai-nilai berakhlaknya. Yang pertama, berorientasi pelayanan, berperilaku ramah dan sopan. Kedua, akuntabel, cermat disiplin. Tiga, kompeten, kinerja terbaik. Keempat, harmonis, menghargai dan kondusif. Lima, loyal, Pancasila dan institusi. Enam, adaptif, proaktif dan inovatif.
7. Kolaboratif, memberi kesempatan untuk berkontribusi, dan outputnya juga bisa dilihat di sini, output dan buktinya. Untuk kegiatan keempat yaitu modul pertemuan elektronik terapan, bukti fisiknya, catatan masukan dari mentor, foto dokumentasi diskusi, foto dokumen pengajaran perbaikan. Selanjutnya yang kelima, uji kelayakan modul. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, persiapan uji kelayakan modul. Kedua, pelaksanaan uji kelayakan modul. Ketiga, evaluasi dan analisis hasil uji kelayakan. Keterkaitannya dengan agenda nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama, berbasis pelayanan, berperilaku ramah dan sopan. Kedua, akuntan bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas. Ketiga, kompeten, kinerja terbaik. Keempat, harmonis, kondusif, loyal, pancasila kepada institusi. Keenam, adaptif, menyesuaikan dengan perubahan. Kolaboratif, memberi kesempatan untuk berkontribusi. Output dan buktinya, modul praktikum, elektronika terapan, feedback, dan evaluasi absensi. Bukti fisiknya di sini, modul praktikum yang tadi diuji, evaluasi hasil uji, absensi peserta, dokumentasikan foto dan video. Dan yang terakhir, yaitu sosialisasi dan pengesahan modul. Pertama, menyiapkan undangan untuk para dosen di lingkungan program studi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan sosialisasi. Ketiga, mengumpulkan feedback dari acara sosialisasi. Dan ketertarikatnya yaitu untuk agenda 2 ya, prioritas pelayanan, perilaku ceramah dan sopan. Kedua, akuntabel dan cermat. Ketiga, kompeten, kinerja terbaik, melakukan kinerja yang terbaik. Keempat, harmonis, yaitu kondusif. Yang kelima, loyal kepada Pancasila dan institusi. Enam, adaptif, proaktif. Tujuh, kolaboratif, memberi kesempatan untuk berkontribusi. Output dan buktinya itu rencana outputnya modul partikel yang telah disahkan, bukti fisiknya, foto dokumentasi proses sosialisasi, catatan feedback dari rekan tim dosen. Oke, dan selanjutnya masuk ke jadwal aktualisasi. Di sini saya sudah menyusun jadwalnya, yaitu yang pertama dari tanggal 1 sampai 3 November 2024 itu berkoordinasi dengan mentor dan tim dosen. Tanggal 4 sampai 9 November 2024 mengumpulkan referensi dan benchmarking. 10 sampai 19 November 2024 membuat rancangan draft modul praktikum. 20 sampai 25 November 2024 FGD Prom Group Fokus Group Discussion review hasil modul. 26 November sampai 2 Desember 2024 uji kelayakan modul. Tanggal 3 sampai 13 Desember 2024 sosialisasi dan pengesahan modul. Dan di sini juga 14 Desember sampai 6 Juni 2005 penggunaan dan pengevaluasi modul. Jadi nanti setelah modul ini di semester depan itu dapat digunakan, setiap akhir semester saya akan melakukan evaluasi terhadap modul tersebut atau memperbaiki modul tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada di vokasi USU. Oke, di sini yaitu kendala dan rencana administrasi setiap kegiatan. Jadi ada beberapa kendala yang mungkin terjadi ketika saya melakukan rancangan aktualisasi ini. Di sini saya rangkum hanya ada 2 kendala saja. Yang pertama, kendala dalam penyusunan materi modul elektronika terapan, yaitu materi yang terlalu teoritis dan sulit diaplikasikan dalam praktikum, kesulitan dalam menentukan tingkat kesulitan materi agar sesuai dengan kemampuan mahasiswa, kurangnya referensi terbaru atau relevan. Jadi ada solusinya juga, yaitu yang pertama, menyelaraskan materi dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Kedua, melakukan survei diskusi dengan pengajar lain dan mahasiswa untuk menilai tingkat kesulitan yang sesuai. Yang ketiga, menggunakan berbagai ilmu sumber referensi termasuk jurnal, buku, atau literatur ilmuwan terbaru. Dan yang kendala keduanya itu ya keterbatasan waktu. Pada waktu yang terbatas untuk menulis model yang lengkap dan berkualitas. Dan penggabungan materi latihan dan proses sering kali tidak terselesaikan di tepat waktu. Dan solusinya itu membagi proses penyusunan modul ke dalam tahapan yang jelas, mengumpulkan menyusun draft, revisi, dan evaluasi. Terus solusi yang kedua ya prioritaskan bagian yang paling esensial, yang paling penting terlebih dahulu seperti materi inti dan latihan dasar. Kemudian tambahkan materi tambahan jika ada waktu lebih. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin